Cuma sampai desa Abua belum sempat, belum sampai satu riwayat. Satu riwayat sudah pas lagi pulangnya. Nyampe di desa Abua, ibunya sakit, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Istirahat. Coba usia 6 tahun nemenin ibu sedang sakit. Jadi sudah diajarkan keprihatinan, perjuangan. Rasulullah itu usia 6 tahun. Berarti kelas SD mungkin ya? Belum Pak. Belum. Ya. Tahu-tahunya wafat ibunya di desa Abua, Bunda Aminah. Ya. Coba bayangin. Bulan-bulan bebekan masih situasi mendengar informasi dari orang Abua, ada yang diutus untuk ke Mekah mengabarkan bahwasanya Aminah istri dari Said Abdullah, karena Said Abdullah itu termasuk saudara terkenal, pengusaha terkenal, yang mana nikah dengan Siti Aminah itu usia 20 tahun. Said Abdullah tidak mengenal cewek, tidak mengenal perempuan. Bagian orang-orang Syam itu yang punya gadis menawarkan, tapi Said Abdullah mau. Upper boy-nya tapi disombong. Dan kalau upper boy sekarang beli dari mana? Bentarnya, hasil tentang upper boy di Segundeng. Wah, apa aja mas ya? Itu jadi nikah ke budaya itu usia 20 tahun. Pemuda yang terjaga, terpelihara, tidak mengenal minuman, tidak mengenal judi, tidak mengenal cewek, yang perempuan, demikian dengan Aminah. Gadis yang walaupun saat itu masih zaman jahiliyah, dan Rasul belum lahir, dan Rasul belum diutus, tetapi Allah memang sudah menjaga Bunda Aminah saat gadisnya tidak pernah mengenal laki-laki, nggak mengenal pergaulan bebas, nggak mengenal nyembah berhala, karena sudah dijaga. Allah pertemukan ya antara Sayyidullah dengan Bunda Aminah. Sehingga cerita dari usia 6 tahun kemudian ikut serta dan diurus oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Ketika diasuh oleh Abdul Muthalib itu, walaupun Abdul Muthalib kakek begitu terlihat sayang perhatiannya kepada Rasulullah, berbeda dengan kepada anak lainnya, anak dari Abu Thalib ya, dari Hamzah itu beda, Zafar itu beda sekali. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjukkan biasanya kalau cucu yang sayang tuh dia menunjukkan permisaannya, tuntutannya, enggak. Tapi Rasulullah tidak. Walaupun disayang oleh kakeknya, dimanja oleh kakeknya, tapi Rasul tidak menunjukkan senang dimanjanya. Jadi sudah bisa mengantisipasi supaya cucu yang lainnya pun tidak cemburu. Itu banyak Rasulullah. Dan semua tetangga di sekelilingnya tidak ada yang tidak suka kepada Rasulullah. Semuanya menaruh suka kepada Rasulullah, artinya melihat anak itu tuh ya pendiam, kemudian santun, rupawan, tidak bikin macam-macam, tidak pernah nggak kayak anak kita lah ya. Jadi estuli di usia anak-anak pun bikin senang para tetangga. Itu yang namanya Rasulullah. Kemudian di usia 8 tahun kakeknya wafat. Siapa yang mengambil alih? Pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib pun sama, karena pesan dari kakeknya, tolong jaga Muhammad, kasihan. Dari mulai kecil dia sudah yatim.
dari mulai kecil dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, sayangi dia. Dan Abu Thalib pun sama, sayang kepada Rasulullah melebihi sayangnya kepada anak-anaknya, termasuk waktu Sayyidina Ali masih kecil ya. Tapi Rasulullah pekatnya melihat pamannya anaknya banyak, dia tidak mau menyusahkan. Jadi di usia 8 tahun setelah yakinnya meninggal, dia meminta kepada pamannya untuk ikut mengembala seperti orang-orang yang dapat turunan. Oleh Abu Thalib dilarang karena ingat pesan tadi. Cuma Rasulullah meringsek, maksa. Pokoknya paman, tolong beri kesempatan kepada saya untuk belajar mengenal. Karena Rasul memaksa dipersilahkan oleh Abu Thalib. Sampai usia 10 tahun, penghasilan dari perdagangan lumayan. Akhirnya Rasul bilang kepada Abu Thalib, minta untuk ikut jualan. Dilarang oleh Abu Thalib, tapi Rasulullah maksa, pengen. Jadi dia tidak mau melihat pamannya itu susah karena menghidupi anak-anaknya. Itu Rasulullah SAW di usia 10 sudah dewasa. Sehingga cerita ikutlah dagang dengan pamannya Abu Thalib di usia 10 tahun usaha. Cuma yang menjadi aneh, barang yang dibawa atau yang ditempati oleh Abu Thalib justru lebih cepat habis barang yang ditungguin oleh Rasulullah ketika usia 10 tahun. Dan ketika orang-orang Syam itu mau membeli, tidak ada satupun yang menawar sesuai dengan apa yang Rasul ungkapkan. Banyak yang bilang 10.000 langsung, tidak ada yang menawar. Sampai singkat cerita ada segerombolan ceker lah, biasanya ada sudah zaman dulu yang namanya di sekitar daerah ada preman ya di pasar itu sudah di zaman dulu zaman bos. Biasa. Jadi seorang preman itu maksudnya meniat malak. Apa malak? Ngetrek. Ya, meniat ngetrek. Jadi ketika si preman itu mau ngambil barang punya Rasulullah SAW, Rasulullah tidak bisa mengurangi. Apa kata Rasulullah ketika di usia 10 tahun? Silakan. Kalau memang Mas Pak itu mau dengan barang ini. Dan apa yang terjadi ketika itu barang diambil, ya malah justru itu si preman tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Pada Rasulullah usia 10 tahun tidak bergerak, malah itu bahasanya silakan kalau Mas, kalau Bapak mau dengan barang ini. Tapi ketika diambil, si preman itu tidak bisa jalan. Jadi percuma, walaupun pengen tapi bisa jalan. Akhirnya itu ditaruh lagi, bisa jalan. Akhirnya sampai si preman ini berkuat. Mengungkap itu maksudnya, awas kalian jangan sampai mengganggu barang punya anak kecil ini. Ya. Kalau bila mana kalian bisa mengganggu barang anak kecil ini, maka bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi akhirnya Rasulullah itu di usia 10 tahun ketika berjualan, akhirnya bawa barang-barang itu, bawanya barang dengan Abu Thalib, cuma ketika rasanya itu bisa sudah mati gitu. Jadi sehingga Abu Thalib itu bingung, kenapa Muhammad 10 tahun itu sudah nikahi berjualan? Coba lihat. Singkat cerita, ternyata semenjak Rasulullah itu ikut jualan dengan pamannya Abu Thalib ke Syam, di tengah-tengah jalan itu ada yang berangkat. Ini bisa tidak mementingkan siapa? Seorang pendeta ini, seorang pendeta masyhur Rasul itu Paus. Ya, karena Abu Thalib itu keluarga Bani Hashim dari Abu Thalib itu terkenal bangsawan. Jadi kalau pokoknya di Islam itu turunan rakor lah, jadi paham lah, paham lah tahu. Jadi singkat cerita, karena sudah lama dititeni pokoknya anak kecil itu
mulai dari jalannya, cara bicaranya, gerak-geriknya, kok persis dengan apa yang dituliskan dalam kitab ini. Kata si pendeta yang bernama Bukhari. Coba saya mau beranikan bertanya kepada Abu Thalib di sini. Ada apa wahai Bapak Pendeta? Saya bertanya siapa? Oh, ini adalah anak dari kakak saya. Dia orang saya. Siapa namanya? Muhammad. Kenapa? Karena yang ada dalam kitab Injil yang ia pelajari, yang ia baca, bahwasanya nanti akan ada seorang nabi akhir zaman bernama Muhammad Ar-Rasul. Yang nanti di usia kecil, sejarahnya dalam keadaan yatim, ucapannya seperti ini, perilakunya, gaya-gayanya percis tidak ada yang menyalahi. Wahai Abu Thalib, jaga. Dia percis sekali dengan apa yang ada dalam kitab Injil, dan dia akan menjadi nabi penutup zaman. Dia akan menjadi nabi akhir zaman. Kaget Abu Thalib. Ya. Akhirnya setelahnya mendengar dari Pendeta Herod itu, Abu Thalib langsung bilang, Muhammad, sekarang kamu tidak untuk ikut kita. Tolong. Karena Abu Thalib meminta tolong tetap boleh, akhirnya sementara Rasulullah tidak ikut lagi. Cuma yang jadi permasalahan ketika Rasul tidak ikut, justru jualannya bobor. Apa bobor? Bobor berlaku. Namun kata bobor itu di Cirebon. Bahkan yang paling kira bobor itu adalah makan. Ya, boboran. Bobor sekali berangkat maning bobor, maning berangkat maning bobor, maning. Sampai Abu Thalib ini kenapa? Semenjak Muhammad tidak ikut jualan saya, mana bobor? Akhirnya terpaksa dengan berat hati Rasulullah SAW diizinkan untuk ikut kembali, dan ternyata benar. Justru Rasulullah dengan ikut barang punya Abu Thalib habisnya lebih cepat daripada teman-teman. Kehebatan Rasulullah. Dan yang jadi aneh ketika berjalan di terik matahari seakan-akan di atas Rasul, di atas unta Abu Thalib dengan Rasul itu ada payung. Ternyata awan. Jadi awan itu mengikuti kemana Rasul pergi. Kayak payung. Jadi Abu Thalib ikut menikmati mukjizat masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkat cerita, nanti situlah nanti gampang. Min anfusikum, yang menjadi utusan Allah, Rasul yang Nabi Muhammad, min anfusikum, dari jenis kalian semua, artinya sama dengan kita, namanya manusia. Dulu malaikat, dulu jin, tapi arahnya manusia. Anfusikum, yang kami jadikan utusan untuk kalian dari jenis yang sama dengan kalian, manusia. Cuma laisa al-basari, tidak seperti manusia umumnya. Paham? Sama manusianya, cuma beda. Cetakannya beda, adonannya beda. Kalau kita sih adonan sperma biasa, kalau Rasulullah benar-benar cetakan arus spermanya dari bibit yang luar biasa, bibit unggul mati. Yang mana dalam sperma Abdullah dan sperma Siti Aminah sudah dititipkan berupa cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammadun basyarun laisa kal bashar.
bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad betul manusia, laisa kal basa, tapi tidak seperti manusia umumnya. Diibaratkan kalian putih intan mutiara baik hajar dengan batu sok manus, bahkan mutiara cuma sebesar ini, nilainya sudah berapa juta miliar. Betul kan? Coba kalau batu kali satu dan terpaling berapa ratus ribu. Betul nggak? Itu Rasul sendiri sekian miliar keturunan Adam tidak bisa mengalahkan hebatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta Rasul supaya kita jadi ikut mulikan Allah, ya kita bantu. Kalau beli mar, ya balikan di mutiara, ya batu kali cuma ditaruh, dipukul, ditaruh, dipukul. Kalau mutiara, Masya Allah, disimpannya pun beda. Betul kan kok? Yang kulitnya pun beda. Tapi kalau batu kali, aman tukang juga bisa. Betul kan bos? Sobek sana, kok apa? Tapi kalau di mutiara, tidak mungkin minimal jatuh. Sepatu. Terus, batu kali ini mah tukang saya roket biasa. Nah, so ini, jadi ketika kita cinta harus intinya pribadi cara. Kita obat batu kali tapi kira-kira anak lega. Paham kan? Dengan cinta kepada Rasul. Mana sih ya? Anak pribahasa. Para kembali tukang minyak insyaallah mampu nih bisa tuku oke. Betul nggak? Mampu sok bisa. Bagian beli bisa mimpin tahlil mimpin marhaba, tapi bakal mingguan tetap oli ember oli berkah. Aku nongkos so parasin betul. Betul. Jadi mas itu perlu pangkos ya. Ini maksudnya tentang itu. Baik lanjut. Azizun, di mana Rasulullah SAW itu azizun begitu berat. Alaihi terhadap Rasul itu sesuatu anitum yang menjadi beban penderitaan umatnya. Ya Allah ya. Aku tidak mau kau masukkan ke surgamu jika ada umatku yang masih teriak di neraka. Azizun alaina. Ketika menyebarkan Islam, berdakwah di Thaif, harapannya bisa diterima. Karena di Thaif orangnya satu-satu. Rajanya baik, ternyata sudah tercium oleh Abu Jahal. Sebelum Rasul ke Thaif, Abu Jahal sudah lebih dulu. Sudah memberikan hasutan. Apa hasutan? Iya. Awas, Muhammad depannya ini. Sampean kalau menerima ke Muhammad, pokoknya jabatan sampean direbut menurutkan Allah. Biasa dijelek-jelekin tentang Rasulullah beriman. Tanpa diduganya dari Thaif, yang harapannya di Thaif Rasul bisa mengembangkan agama karena di Mekahnya wis beli aman, wis beli nyaman. Kenapa? Karena setelah wafatnya Abu Thalib. Jadi selama Abu Thalib masih hidup, Abu Thalib menjadi benteng itu, padahal dia tidak masuk Islam, tapi hatinya mengakui kalau Muhammad benar. Hanya kado di sana. Jadi Abu Jahal ini Abu Thalib. Jadi benteng ketika mendengar Rasulullah disakiti, dia tahu Abu Thalib ditantang, termasuk Umar bin Khattab. Wanita Abu Thalib lagi membela nombor pada wanita. Abu Thalib datang. Tapi ketika Abu Thalib sih, Abu Bakar, pokoknya mereka Umar bin Khattab ketika masih belum masuk Islam, Abu Jahal pula bin Walid, Rasul itu, tapi ketika Abu Thalib pas wafat baru mereka sebut dengan Abu Hazan, tahun kesedihan.
Ya disitulah Rasulullah yang ditolaklah Abu Thalib sudah. Ternyata nyampe Taif bukannya disambut baik, bukannya diterima, malah justru dilemparin batu, dilemparin kotoran, sampai anggota tubuhnya bercucuran darah. Mampus bayangkan, mampus hidup bersama hujan. Rasulullah sampai bercucuran darah. Sudah berjujuran darah, Rasul dakwah, Imam Kos kamu ukur kehujanan ngaji, terajar, ukur minum. Paham ingat Rasul Azizun ala imam. Hasil sisi kan beli di pokok ngajar hasil dodok ngaji. Rasul ya Allah dilempari kotoran, ya. Akhirnya ketika ayat Azizun alaihim, Rasul yang menerima penderitaan umatnya itu ditahan oleh beliau. Jangan sampai. Buktinya mana? Singkat cerita, malaikat Jibril Muhammad bagian minta Insya Allah. Dia berarti aku sebagai eksekutornya. Mungkin dia ada di Taif, aku jatuhkan, runtuhkan. Angin puting beliau utama. Ajak dulu sampai si Dosono mana Jibril mau dengan sampai rahmatil alamin bagi semua orang kau dilempar di apa sampai Masya Allah. Kenapa? Karena ayat ini Azizun alaihim ketika ditanya oleh malaikat Jibril, lantas apa yang kau harapkan wahai Muhammad? Oh, mereka sudah tidak menerima. Mereka sudah menyakiti engkau wahai Muhammad. Apa itu ya Rasulullah? Bahkan beri sekarang. Ya, pokok kata anak-anak Indonesia di Islam. Maka biar yang pokok kata coba. Rasul berani menanggung penderitaan untuk menegakkan kalimat Allah. Azizun alaihim. Bahkan ketika Allah memerintahkan untuk masuk surga, mau sepanjang ada umatku yang masih teriak di neraka. Ingat ketika Pak Ustadz sampaikan yang ditimbang amalnya itu, mendengar dari malaikat Jibril langsung lari mencari, karena tidak mau umatnya timbangannya berat di sebelah kiri. Suruh sampai sejauh itu. Pati nongkong mau dipoek. Teman. Ya, mulu dari Allah ya. Cinta Rasul. Jadi Rasul itu sangat luar biasa. Ya Allah ya. Azizun alaihi ma'anitu. Harisun begitu menginginkan. Harisun sangat serius Mas. Kalau bahasa sederhana. Ya. Nyaan, nemen. Apa nama teman? Harisun amat temenan, harisun sangat menginginkan. Siapa Rasulullah? Alaikum atas kalian wahai umat Rasulullah, bil mu'minina supaya beriman. Mati-matian ketua Rasulullah hanya satu, biar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah 13 tahun awan bengi, ayo beri cacian, karena menginginkan kaumnya itu. Sampai di Madinah pun demikian. Coba, subhanallah, itulah perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sukses dalam sejarah kehidupan manusia. Hanya Rasulullah yang mampu menunjukkan keberhasilan merubah kehidupan manusia dalam waktu sangat singkat 23 Nabi pada 950 Nabi Adam juga, Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah. Raufun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raufun dan yang maha penyantun, amat penyantun ya Allah. Penyantun itu jadi beliau itu
tidak mengenal musuh, tidak mengenal teman, di mata Rasulullah sama, disantunin, dihormatin. Jadi tidak hanya sekedar rahim, tapi penyantun. Contoh yang dimaksudkan penyantun itu apa? Ketika di Madinah ada seorang ibu-ibu yang buta, tidak bisa melihat, yang setiap pagi sarapannya panasnya bukan sekedar lontong sayur wal bubur, tapi sarapan selain makanan, sarapan mencaci memaki Rasulullah. Bapak nasi esok-esok sarapannya apa? Masih uduk. Nasi uduk ya. Susu. Ujung. Nah, Susu. nih. Jadi ada seorang ibu-ibu tua yang buta, tidak melihat, yang anaknya sudah punya keluarga masing-masing. Itu setiap pagi pasti sarapannya mencaci Rasulullah SAW, dan Rasul itu kalau lewat mendengar, pasti mendengar. Tapi Rasulullah tidak. Ini ketika ada kalimat penyantun, bagaimana tidak ada ini? Pas ketika satu saat si nenek tua itu mau memasukkan buburnya lah kalau di Cirebon, atau lontong sayurnya, tapi ternyata tidak masuk-masuk. Mau masuk ini les ke mata, mau masuk sini les lagi ke hidung. Nggak bisa. Rasulullah lewat dan tahu Rasulullah berhenti, nyamperin, nyantunin. Coba menunjukkan penyantunnya itu datang dan tidak tahu kalau yang datang itu adalah Rasul. Sini ibu oleh saya diberikan sayurnya, didulangi, terus ibunya sampai mentok, sakit ibadah bentar ya, bagian miswaran, tapi pas disuapinya sama pacarnya dan apa maning pas nanti watenge kempor pas yang nyuapinnya bebek ya seperti kira-kira ayo sisi ya biasalah, ini pacar lagi mesti demenan disuapin Ayam bebek. Nah ibaratnya itu si ibu itu seperti itu, sehingga satu wadah itu habis. Yo. Terus apa kata si ibu itu? Mas, tolong besok jam segini datang lagi di sininya. Enak sekali cara nyuapinnya. Padahal justru maki Rasul di benar waktu yang sudah biasa sarapan dan lagi benar nyuapin lagi terus. Dan orang itu tidak tahu kalau nyuapin Rasulullah, tetap sampai ketika Rasulullah nyuapin, dia tanya, Mas, kenal beli ini Muhammad? Oh iya memang ada apa-apa, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu so apa itu? Padahal kan disuruh dari Rasulullah, tapi Rasulullah bisa mana? Ya ada kalau aku sudah tampar. Ini harus dengan roh. Sampai sejak cerita menjelang sakit-sakitan Rasulullah memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, nanti tolong lanjutkan tugas. Saya Rasulullah mengulangi setiap habis ini. Kaget Abu Bakar. Kenapa? Karena tahu Abu Bakar kalau seperti itu adalah orang yang sudah terkenal mencaci Rasulullah karena anaknya orang kaya. Mungkin kalau sekarang itu jawab apalah, jadi tidak ada uang. Oh iya, singkat cerita wafat Rasulullah yang ulangi benar Abu Bakar sih. Ketika pertama ngulangin apa kata ibu? Mas, kok sekarang kasar sih? Enggak seperti yang kemarin. Halus, lembut. Pada Abu Bakar sudah berupaya ikut seperti Rasulullah. Kan Rasulullah tidak mau bukan caranya begini, ya. Nah, Rasulullah tetap dirasakan mesin itu adalah kasih. Sehingga cerita 3 hari ngomong baik, wis ditolongi tapi masih ngomong. Tuh, tinggal minum baik tuh, ya, ngomong di sini.
Awis. Makasih, kopi ke? Kita. Pak, kopi kan? Akhirnya karena 3 kali Abu Bakar sudah tidak kuat, padahal cuma diomong itu baik. Kalau Rasulullah kan lainnya. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan kepada ibu, jujur karena ibu 3 hari. Nakon baik, nanya baik, maka saya sampaikan. Kalau sebelum ibu merasakan katanya kasar, betul. Karena sebelumnya yang nyuapin ibu itu adalah Rasulullah SAW yang oleh ibu setiap pagi caci maki itu kaget sih. Kaget minta ampun. Saking kagetnya, kenapa tidak kaget? Yang pertama dia merasa mencaci memaki, tapi kok dia mau menyuapin, dan ternyata dibandingkan dengan Abu Bakar yang ini beda jauh, bahkan dengan anak-anaknya jauh sekali. Ya Allah. Akhirnya situ dia baru sadar, bilang Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, tolong antarkan saya, pandu saya ingin ke makam untuk menyampaikan permintaan maaf. Langsung nyampe makam Rasulullah, dia menyampaikan maaf dengan bahasa Arabnya, menangis, situ dan langsung sudah Abu Bakar, tolong pandu di depan makam orang yang telah berjasa kepada orang yang betul-betul telah menunjukkan kasih sayangnya untuk bersyahadat. Akhirnya si itu masuk Rauf. Karena Rauf yang disuruh. Kalau kita memberi kepada orang yang biasa, wajar, itu masih level kasih sayang. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang membenci, mencaci, memaki, dan tidak baik, itu adalah Rauf. Paham kan? Jangan kan Rauf. Rahim pun kita buat. Betul nggak? Inilah, ya. Raufur Rahim. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah ketika syakaratul maut, Rasulullah masih tetap menunjukkan Raufur Rahimnya. Kenapa? Bukti dari 3 kalimat, bukan 2, bukan sahabat, tetapi adalah kita. Betul kan? 3 kalimat itu yang diungkapkan oleh Rasulullah. Pertama adalah as-sholat. As-sholat, ingat, khawatir aku meninggal umat, berani meninggalkan sholat. As-sholat. Padahal kata Rasulullah, saya bersyukur kepada Allah dan umatku harusnya. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan kita sholat, saya diberikan kesempatan untuk bisa bebas. Makanya luar biasa sholat. Makanya terungkap dari kata Rasulullah. Kenapa? Karena sudah terbayang pasti dari zaman akan banyak umatku yang berani meninggalkan sholat. Dia tidak tahu kalau sholat itu semua perintah yang sangat luar biasa. Karena dalam proses Islam dewasa. Kedua, Anissa. Sama. Karena Rasulullah bisa menggambarkan ketika nanti Rasulullah tidak ada, Rasulullah kekhawatiran kaum perempuan kembali seperti zaman jahiliyah, bagaikan barang rongsok, bagaikan barang kotor. Kenapa? Karena dulu susah payah Rasul mengangkat. Di saat zaman jahiliyah, kaum perempuan tidak berharga, tidak ada nilainya. Kemudian Rasulullah mengangkatnya sehingga menjadi salah satu nama dari surah yang 114. Dia surah itu Rasulullah ingat. Ya. Nah, jadi kalau berbahasa mendung tak berarti menguap tak berarti iya, pusing. Baik. Nah, yang ketiga yang diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah umat. Kenapa sampai ingat? Karena Rasul sudah bisa membayangkan pas dari zaman akan perpecahan antara belum nggak sekarang.
hanya karena beda politik, hanya karena beda organisasi, hanya karena beda ini. Tidak ada rahmatan lil alamin. Sudah perpecahan karena berbeda keyakinan, sudah perpecahan berbeda paham, perpecahan berbeda jadi maka sudah umat mudah-mudahan kita masih tetap bisa mengikuti jejak Rasulullah apa yang ingin paling baik dari mumpung masih bulan Maulid berbanyak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi Nabi dzakal aus Nabi